Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti yang kita tahu, dalam dunia Naruto ada banyak sekali teknik atau jutsu luar biasa yang digunakan oleh para ninja. Namun di antara banyaknya jutsu, hanya beberapa yang bisa dikategorikan sebagai jutsu terkuat, terutama yang dimiliki oleh para Hokage, pemimpin desa Konoha yang dikenal sebagai ninja terhebat pada masanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu jutsu terkuat yang dimiliki oleh masing-masing Hokage. Kira-kira jutsu siapa yang paling overpower? Tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Hashirama Senju dengan teknik Senpo Mokuton Shinsu Senju. Hashirama, Hokage pertama sekaligus pendiri desa Konoha, dikenal sebagai dewa shinobi karena kekuatannya yang sangat menakjubkan. Dalam peranannya, dia memiliki berbagai kemampuan-kemampuan luar biasa, mulai dari fisik yang kuat, cakra yang hampir tak terbatas, hingga keahliannya yang hebat dalam menguasai jutsu berbasis elemen kayu alias Mokuton. Di antara banyaknya teknik Mokuton yang dia kuasai, salah satu yang terkuat adalah Shinsu Senju, sebuah jutsu yang membuatnya dapat menghasilkan patung Buddha raksasa 1000 tangan. Dengan cara memasuki mode Sennin, Hashirama mampu memanggil dan mengendalikan patung Buddha tersebut sesuka hati. Dia bisa menggunakan 1000 tangan untuk menahan berbagai serangan, menangkap tubuh lawan hanya dengan satu tangan, dan juga melancarkan aksi pukulan bertubi-tubi yang memiliki dampak serangan sangat dahsyat. Bukti dari ketangguhan teknik ini dapat dilihat ketika Hashirama mampu menghancurkan pertahanan Susanoo milik Madara. Terlebih setelahnya, dia pun sanggup menjinakkan Kurama dengan teknik bernama Kakuan Niten Shuishu. Senpo Mokuton Shinsu Senju. Tobirama Senju dengan teknik Hiraishin Giri. Selama kiprahnya menjadi Hokage kedua, Tobirama dikenal sebagai sosok yang jenius, di mana dia telah menciptakan berbagai jutsu hebat yang menjadi dasar bagi perkembangan dunia ninja di masa sekarang. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penciptaan teknik Edo Tensei, jutsu terlarang yang dapat membangkitkan kembali orang mati dalam keadaan yang hampir tak bisa dihancurkan. Selain itu, dia juga menciptakan teknik Kage Bunshin yang dapat menghasilkan banyak klon nyata, dan juga teknik Hiraishin yang nantinya akan disempurnakan oleh Hokage keempat yaitu Minato Namikaze. Dari semua teknik yang telah dia ciptakan, ada satu teknik yang terbilang mematikan, itu adalah Hiraishin Giri, sebuah teknik yang menggabungkan kecepatan teleportasi dengan serangan pedang. Dalam penggunaannya, Tobirama lebih dulu menandai sebuah kunai dengan segel Hiraishin, dan ketika kunai tersebut sudah mencapai posisi lawan, maka dia akan langsung berteleportasi ke titik tersebut untuk melancarkan serangan kilat berupa tebasan. Kecepatan serangan dari teknik ini tentu dinilai sangat tinggi. Buktinya, Izuna Uchiha yang saat itu menggunakan mata Sharingan hampir tidak memiliki waktu untuk bereaksi, sehingga hal itu pun membuatnya harus tumbang dan dibawa pergi oleh kakaknya yaitu Madara. Sharinganを持たぬ不幸を呪うが。Hiraishin Giri! Hiruzen Sarutobi dengan teknik Goton Dairen no Jutsu. Hiruzen atau yang lebih dikenal dengan Hokage ketiga dijuluki sebagai Profesor Shinobi karena penguasaannya yang hebat terhadap berbagai jutsu. Bagaimana tidak, Hiruzen adalah salah satu dari sedikit shinobi yang mampu menguasai kelima elemen dasar, mau itu elemen api, air, tanah, angin maupun petir, semuanya silih berganti dapat dia gunakan di dalam pertarungan. Itulah kenapa dengan penguasaannya tersebut Hiruzen memiliki satu teknik serangan yang sangat kuat, namanya adalah Goton Dairen no Jutsu. Kemampuan dari teknik ini yaitu mampu melancarkan serangan kelima elemen dasar secara bersamaan, yang mana hal itu dilakukan dengan cara menciptakan beberapa kloningan dirinya dengan elemen berbeda-beda. Kekuatan dari tekniknya bisa dilihat ketika Hiruzen menghadapi patung Buddha raksasa milik Zetsu Putih. Saat itu untuk mengimbangi serangan kelima elemen patung Buddha, Hiruzen langsung menggunakan teknik Goton Dairen
yang mana dengan teknik inilah dia pun berhasil menahan serangan tersebut sekaligus menyelamatkan para shinobi dari dampak kehancuran. Minato Namikaze dengan teknik Hiraishin Ninodan. Dijuluki si kilat kuning dari Konoha, Minato dikenal sebagai shinobi tercepat yang pernah ada, di mana dia mampu berteleportasi sangat cepat dengan menggunakan teknik andalannya yaitu Hiraishin. Penguasaannya terhadap teknik ciptaan Tobirama ini sungguh luar biasa. Sebagai Hokage keempat, Minato mampu mengembangkan teknik Hiraishin ke dalam berbagai bentuk variasi. Contohnya seperti Hiraishin Dorai yang membuatnya dapat memindahkan serangan lawan ke lokasi lain, Rasen Senkocho Rinbuko Sanshiki yang membuatnya dapat berpindah-pindah tempat dengan menggunakan 6 buah kunai, dan juga Hiraishin Goshun Mawashi yang membuatnya dapat bertukar posisi dengan pengguna Hiraishin lainnya. Dari semua variasi yang telah Minato kembangkan, ada satu teknik Hiraishin yang dirasa memiliki daya serangan sangat kuat, yaitu adalah Hiraishin Ninodan. Teknik ini pernah Minato tunjukkan ketika bertarung melawan Obito. Saat itu di hadapan teknik ketidakberwujudan lawannya, Minato sanggup memberikan satu serangan telak, yang mana hal itu dilakukan dengan cara mengkombinasikan teknik kecepatan teleportasi dengan teknik serangan kuat bernama Rasengan. Hiraishin Ninodan da yo. Tsunade Senju dengan teknik Byakugo no Jutsu. Tsunade, Hokage kelima sekaligus cucu dari Hashirama ini, merupakan ninja medis terkuat dalam sejarah Konoha. Selain dibekali kekuatan fisik yang hebat sebagaimana legenda Sannin, Tsunade juga dibekali keterampilan yang luar biasa di bidang medis, di mana dia mampu menyembuhkan berbagai luka, mau itu luka kecil, ringan, berat, atau bahkan penyakit sekalipun. Satu teknik terkuat yang dimiliki Tsunade yaitu Byakugo no Jutsu, sebuah teknik regenerasi tingkat tinggi yang memungkinkan adanya pemulihan instan tanpa perlu segel tangan. Ketika teknik ini diaktifkan, segel berbentuk berlian di dahi akan langsung terbuka, melepaskan cakra yang telah disimpan selama bertahun-tahun dengan ditandai adanya segel yang ikut menyebar ke seluruh tubuh. Efek kemampuan yang diberikan yaitu mampu mempercepat proses penyembuhan hingga ke tingkat sel, menjadikan Tsunade hampir tak terkalahkan di setiap pertempuran karena setiap kali dia terluka, luka tersebut akan langsung pulih dengan sendirinya. Bahkan tak hanya itu saja, teknik ini juga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, sehingga hal itu pun akan membuat Tsunade mampu bertarung dalam waktu yang sangat lama tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kakashi Hatake dengan teknik Kamui Raikiri. Sedari kecil, Hokage ke-6 ini sudah dipandang sebagai shinobi jenius dengan bakat alami yang luar biasa. Hal itu dibuktikan dari bagaimana dia mendapat julukan sebagai ninja peniru berkat mata Sharingannya yang mampu meniru berbagai jutsu orang lain. Sebab itulah ada banyak sekali teknik hebat yang pernah Kakashi tunjukkan selama ini. Entah itu jutsu berbasis elemen, Kuchiyose, Kagebunshin, Kamui, atau bahkan Susanoo mampu dia kerahkan di setiap pertarungan. Dan dari sekian banyaknya teknik milik Kakashi, Kamui Raikiri adalah yang terkuat, di mana teknik ini dia dapatkan setelah memperoleh cakra Rikudo. Sesuai dengan namanya, teknik Kamui Raikiri merupakan teknik gabungan antara Raikiri dan Kamui. Raikiri adalah teknik serangan berupa pemotongan yang menggunakan cakra elemen petir, sementara Kamui adalah teknik ruang dan waktu yang bisa memindahkan suatu objek ke dimensi lain. Dengan menggabungkan kedua teknik tersebut, Kakashi tentu dapat menghasilkan satu serangan pemotongan yang sangat mematikan, karena apapun yang terkena sayatannya akan langsung terhisap ke dalam dimensi Kamui, seperti yang terjadi ketika dirinya berhasil menyudutkan Kaguya untuk memberi peluang pada murid-muridnya dalam melancarkan teknik Rikudo Chibaku Tensei. Yahari, ii noryōku da na Obito. Kamui Raikiri! Naruto Uzumaki dengan teknik Rikudo Choudama Rasen Shuriken.
Gelarnya sebagai Hokage ke-7 tidak didapatkan Naruto secara percuma. Dia mendapatkannya dengan penuh kerja keras, semangat dan dedikasi yang tinggi dalam setiap pelatihan ataupun pertempuran. Maka tidak heran dengan segala pengalamannya, Naruto memiliki segudang teknik serangan yang luar biasa, terutama teknik andalannya yaitu Rasengan, di mana dia mampu mengembangkan teknik ini menjadi Rasen Shuriken dengan tingkat variasi berbeda-beda. Ada yang dikombinasikan dengan mode Senjutsu, mode Biju, mode Rikudo, dan juga mode Baryon. Di antara semua variasi Rasen Shuriken tersebut, teknik Rikudo Choudama Rasen Shuriken dirasa memiliki daya serangan yang paling kuat. Bagaimanapun, teknik ini menggabungkan kekuatan Rikudo Senjutsu dan cakra besar dari para Biju, menciptakan dua buah Rasen Shuriken di lengan kiri dan kanan, yang mana ketika dilepaskan, hal itu sanggup menghasilkan dampak kehancuran yang sangat dahsyat. Terbukti dalam bentrokannya melawan Sasuke di Lembah Kematian, medan pertempuran seketika berguncang hingga meninggalkan jejak kerusakan yang cukup luas. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.